Shalom, selamat pagi. Renungan pagi ini terambil dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tema minggu ini adalah Roh Tuhan ada padaku. Hari ini tepat hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, yang menurut kalender gereja adalah Hari Raya Pentakosta. Apa itu Hari Raya Pentakosta? Pada perjanjian lama, Hari Raya Pentakosta adalah suatu perayaan pengucapan syukur bangsa Israel atas hasil panen gandum. Teman-teman bisa lihat di Ulangan 16 ayat 10, mereka menyebutnya Hari Raya 7 minggu setelah Hari Paskah. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut Safut, atau dalam perjanjian baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Ya, jadi dalam perjanjian lama disebut hari raya 7 minggu, tapi dalam perjanjian baru disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Teman-teman bisa lihat di Kisah Rasul 2. Ya, jadi hari raya Paskah yang kita peringati merupakan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari kematian sesudah 3 hari. Kemudian selama 40 hari Yesus membuktikan kepada semua orang bahwa ia benar-benar hidup kembali. Sesudah itu dia naik ke surga dan 10 hari kemudian tibalah saatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari raya Pentakosta. Ya, jadi Pentakosta artinya hari ke-50 sesudah Paskah, dirayakan sebagai hari keturunan Roh Kudus. Jadi sejak abad ketiga secara umum dirayakan oleh gereja. Dan hari ini kita pun memperingatinya sebagai kelahiran gereja, di mana melalui kuasa Roh Kudus gereja dilengkapi untuk melaksanakan tugas pengutusannya kepada bangsa-bangsa. Oke, kita kembali ke kitab Yoel. Jadi kitab Yoel dapat dibagi menjadi 4 bagian yang saling terkait. Pada pasal yang pertama ada pendahuluan, lalu ada tulah belalang, ya, lalu ada hari Tuhan juga di pasal 1 dan lalu dilanjutkan di pasal 2. Dan ada jawaban Tuhan di pasal 2 dan dilanjutkan di pasal 3. Nah, tulah belalang yang terjadi merupakan bencana yang sangat hebat dan belum pernah terjadi sebelumnya pada saat itu, serta menuntut pertobatan dari pihak bangsa Yehuda. Teman-teman bisa lihat di pasal 1 ayat 2 sampai 14. Selanjutnya, Yoel melihat bencana ini juga sebagai tanda datangnya hari Tuhan yang gelap bagi mereka. Nah, respon yang diharapkan Tuhan dari mereka adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Apabila mereka bertobat, Tuhan akan mengampuni dan memberikan janji sebagai jawaban Tuhan terhadap pertobatan mereka. Rentetan janji ini dijelaskan di kitab Yoel 2 ayat 18 sampai dengan kitab Yoel 3 ayat 21. Ya. Jadi topik yang paling menonjol dalam pembahasan kita pagi hari ini adalah Roh Kudus. Ya, Yoel menyinggung tentang pencurahan Roh Kudus atas umat Tuhan. Dalam teologi Yoel, Roh Kudus berperan sebagai roh restorasi atau pemulihan. Ya, jadi pencurahan Roh Kudus merupakan tanda bagi pemulihan perjanjian. Teman-teman bisa lihat di Yoel 2:27. Janji pemulihan secara umum dan pemulihan. Nah, aspek lain tentang Roh Kudus adalah universalitasnya. Jadi bentuknya universal. Jadi kalau dahulu roh hanya diberikan pada orang-orang yang tertentu. Teman-teman bisa lihat di kitab Bilangan, kitab Ulangan ya, di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 disebutkan di situ. Nah, sekarang roh diberikan pada semua orang. Ya, kita lihat di kitab Yoel 2 ayat 28. Semua orang yang berseru kepada nama Tuhan di kitab Yoel 2 ayat 32 akan diselamatkan, dan hal itu ditandai dengan pemberian Roh Kudus sebagai jaminan. Universalitas ini melampaui batasan jenis kelamin, usia, maupun status sosial. Ya, kita mau lihat di Yoel 2, pembacaan kita pagi hari ini, Yoel 2, 28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
ya, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi bentuknya sangat universal untuk semua orang, ya. Jadi ini adalah suatu pernyataan Allah yang sangat tegas dalam Alkitab ini. Kita mau lihat ada 4 kata pada ayat yang 28. Aku akan mencurahkan rohku. Aku adalah menandakan kedaulatan Allah. Akan artinya adalah ketetapan atau penentuan Allah. Mencurahkan itu isinya adalah kemurahan hati Allah. Dia mau mencurahkan, ada kemurahan di dalamnya. Dan yang kata terakhir yaitu rohku adalah pribadi Allah. Ya, jadi adalah suatu pernyataan Allah yang sangat tegas dalam Alkitab. Ini menunjukkan bagaimana cara Allah bekerja dalam menegakkan kerajaannya di muka bumi. Allah mencurahkan rohnya dan ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tak ada yang bisa mencurahkan roh Allah atas orang lain, hanya Allah sendiri secara absolut. Ya, jadi mari kita coba memahami hal ini dari beberapa hal mengenai kata aku akan mencurahkan rohku. Yang pertama, aku akan mencurahkan rohku. Ini adalah janji untuk semua orang atau manusia. Perhatikan di sini bahwa janji pencurahan roh itu adalah untuk semua manusia, bukan hanya untuk kalangan tertentu, bahkan bukan hanya untuk kalangan imam di Israel pada saat itu. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yoel 2:28, untuk anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kalau kita boleh bandingkan di Bilangan 11 ayat 29b, Musa sempat berkata, bahkan pernah berkata, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Nah, ini mengingatkan kita akan cerita ketika Musa mengeluh kepada Allah akan beban yang ia tanggung sendiri dalam memimpin umat Israel. Lalu Allah memerintahkan Musa mengumpulkan 70 orang tua-tua Israel ke dalam kemah pertemuan dan memberikan rohnya kepada mereka. Dan bahkan Eldad dan Medad, 2 orang yang tidak ada dalam kemah pertemuan pada saat itu tapi namanya termasuk dalam 70 orang tua-tua Israel, itu juga mendapat kepenuhan roh dan mereka seperti nabi. Nah, keadaan seperti inilah yang Yoel nubuatkan akan terjadi, tetapi atas seluruh manusia, bukan hanya orang Israel tertentu saja. Ya, jadi apa yang Musa harapkan, apa yang Yoel nubuatkan, bahkan apa yang Petrus khotbahkan di Kisah Rasul sekarang berlaku untuk seluruh manusia, juga untuk semua kita yang ada di sini. Itulah yang menjadi inti kalimat yang berisi 4 kata di atas. Aku akan mencurahkan rohku, bukan hanya bagi para presbiter, bagi para pelayan PAPT, tapi bagi seluruh pribadi, bagi anak-anak teruna, tua maupun muda, kecil atau besar, jemaat sekalipun mengalami pencurahan roh Tuhan. Nah, yang kedua, aku akan mencurahkan rohku. Ini adalah janji untuk semua kalangan. Kita lihat di Yoel 2:29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus tidak memperlakukan diskriminasi. Manusialah yang sering memperlakukan diskriminasi untuk dirinya sendiri. Kitalah yang sering mengelompokkan diri ke dalam kelompok kita dan menyebutnya geng kita. Lalu kita bergaul hanya dengan geng itu yang berpikir sama, bertingkah laku sama, berpendapat sama. Bahkan kita juga bisa membagi-bagi kelas kita dengan kelas usia, jenis kelamin, warna kulit, suku, dan lainnya. Bahkan cara berpakaian, penghasilan pekerjaan, manusia sangat ahli dalam hal ini. Dan barang siapa yang berbeda kelompok atau pikiran dengan kita, maka ia bukan teman kita, bahkan menjadi musuh kita, bahkan menjadi saingan kita. Bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang mengejutkan dengan memaksakan kehendak kita dengan membuang orang-orang yang tidak segolongan dengan kita dan dengan keji memfitnah mereka. Allah tidak bekerja seperti itu. Ia tidak memandang muka, ia tidak memandang jenis kelamin, anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Ia tidak memandang usia, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bahkan tidak memandang status sosial. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Atas mbakku di rumah, atas tukang kebonku, atas supirku akan dicurahkan roh Tuhan pada hari-hari itu.
Jadi Tuhan mencurahkan rohnya pada kalangan, pada semua kalangan. Ya, jadi yang pertama pada semua manusia, yang kedua Tuhan mencurahkan roh Tuhan pada semua kalangan. Ya, jadi siapa Roh Kudus itu sebenarnya yang dimaksud oleh kitab Yoel? Nah, kalau menurut perjanjian baru ketika Yesus naik ke surga, maka dia memberikan kepada kita roh penghibur, ada di Yohanes 14 ayat 26. Dia memberikan roh penghibur kepada kita yang akan mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah Yesus lakukan pada saat itu ketika masih bersama-sama dengan muridnya. Dan buat kita bisa baca dalam firman-firman Tuhan yang tertulis. Tuhan bisa bikin mukjizat, Tuhan membuat menyembuhkan orang sakit, Tuhan yang bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Nah, roh Tuhan atau Roh Kudus itu sendiri adalah pribadi Yesus yang Yesus tinggalkan buat kita. Dia juga bisa membuat mukjizat, dia juga bisa memberikan keajaiban, dia juga yang bisa menghibur kita dan memberikan damai sejahtera itu. Bagaimana kita bisa memperoleh Roh Kudus atau Roh Tuhan itu sendiri? Dengan cara hidup bergaul intim dengan Tuhan. Ketika Yesus menjanjikan dia akan memberikan damai sejahtera atau roh penghibur itu kepada kita setelah dia naik ke surga, maka Roh Kudus itu bukan sekadar tanda atau sekadar lambang, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Pribadi yang bisa disentuh, pribadi yang bisa dirasa, pribadi yang bisa kita ajak komunikasi dalam doa, pribadi yang menjadi penghibur kita di kala kita sedang berduka. Dia pribadi, dia bukan sekedar tanda atau lambang atau simbol, tapi dia sungguh pribadi Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memperolehnya? Ya hidup bergaul dengan Tuhan. Kita tahu isi hatinya, kita tahu isi pikirannya melalui firman-firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Mungkin saat ini kita tidak mengenal dia secara kasat mata. Kita tidak seperti zaman di murid-muridnya dulu hidup gitu, yang bergaul dengan hidup dan mereka bisa melihat Yesus sebagaimana Yesus ada. Kita hanya melihat Yesus dalam firman Tuhan. Jadi bagaimana engkau bisa mengenal pribadi itu? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus kalau kita tidak baca firman Tuhan? Kalau kita tidak mengenal dia melalui firman-firman yang dia ceritakan kepada kita melalui Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia pembuat mukjizat? Bagaimana kita bisa tahu dia memberi makan 5.000 laki-laki pada saat itu kalau kita tidak baca firman Tuhan? Jadi mari melalui tema hari ini, Roh Tuhan ada padaku. Yes, benar, dia ada pada kita. Tapi apakah kita mau dia terus hidup dalam kehidupan kita? Bukan hanya ada, tapi dia hidup dalam kehidupan kita. Dan kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya. Dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang keluar dari hidup kita adalah buah-buah roh. Yang di dalamnya ada di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita akan menjadi orang yang penuh dengan kasih. Kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Akan lebih sabar. Akan bisa menguasai diri. Akan menjadi pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang murah hati. Ada kesetiaan di dalamnya. Ya, jadi jika kita hidup dipimpin oleh roh, maka keluarnya pun roh. Tapi jika hidup kita dipimpin oleh daging, maka keluarnya pun daging. Ketamakan, kesombongan, iri hati, kedengkian, kemarahan, ketidaksabaran, semua hal-hal kedagingan. Jika hidup kita dipimpin oleh daging. Untuk itu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, aku dan teman-teman mau belajar mulai bersama-sama hidup di dalam roh, karena Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus atas hidup kita. Sehingga ada roh Tuhan dalam hidup kita, dan hendaknya kita bergaul dengan roh Tuhan itu sendiri melalui firman yang kita baca. Karena benar dia adalah pribadi yang bisa disentuh, pribadi yang bisa dirasa, pribadi yang bisa menghibur kita, pribadi yang bisa mengajar kita untuk berdoa. Ada di Roma 8.
Jadi dia pribadi yang tidak hanya menjadi pribadi yang begitu lemah lembut dalam hidup kita, tapi dia juga pribadi yang bisa keras dalam mendidik kita. Bahwa yuk, lu gak boleh malas, lu harus belajar dengan firman Tuhan, lu harus mulai belajar dengan berdoa, lu harus mulai belajar dengan jam-jam saat teduh, lu harus mulai belajar dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang adalah Yesus itu sendiri. Mari kita rubah doktrin dalam pikiran kita bahwa kita cuma sekedar seorang Kristen atau teruna atau orang muda yang hanya tahu Yesus adalah pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika Yesus pergi, ya udah yang penting gue percaya pada Yesus, that's it. Enggak. Tapi ternyata Yesus pergi, dia meninggalkan Roh Kudus dalam hidup kita yang untuk memimpin hidup kita nggak menjadi hidup yang semena-mena, tapi hidup yang dipimpin oleh Roh sehingga menghasilkan buah-buah Roh tadi tersebut. Ya, mari karena mau teman-teman belajar sama-sama, kita sama-sama belajar bahwa dengan pencurahan Roh Kudus hari ini berarti Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang semena-mena, bukan Tuhan yang tidak hanya pergi begitu saja, tapi Tuhan yang begitu baik, yang tetap memberikan pribadinya ada dalam kehidupan kita dan yang memimpin hidup kita untuk menuju kepada kebenaran demi kebenaran sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar yang pertama, aku mencurahkan rohku kepada semua orang. Jadi Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Yang kedua, Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua kalangan. Nah, sehingga ketika roh Tuhan itu ada padaku, juga pada teman-teman, hidup kita dipimpin oleh roh. Sehingga kita menghasilkan buah-buah roh itu tersebut pada Galatia 5. Ya, kita mau belajar ke depannya, mulai hari ini sampai dengan ke depannya hidup kita dipimpin oleh roh. Kita mau belajar untuk sama-sama punya waktu saat teduh, merenungkan firman Tuhan, punya jam-jam doa, mulai giat lagi apalagi di masa-masa pandemik saat ini, lebih banyak berdiam diri di rumah, lebih banyak punya jam-jam khusus dengan Tuhan sehingga kita mengenal pribadi yang Tuhan sudah berikan buat kita, yaitu Roh Kudus, pribadi yang luar biasa, yang penuh dengan kasih, yang memimpin hidup kita menuju pada kebenaran itu sendiri. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang mengajar kami untuk terus hidup dipimpin oleh Roh, sehingga kami menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang diperbaharui, pribadi yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar anak-anak teruna semakin dikuatkan dan kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang berdampak positif buat sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan Minggu pagi hari ini di hari pencurahan Roh Kudus. Biar kita mau sama-sama merefleksikan firman itu dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.